Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nugraha Utama dengan NIM H10511811017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interval routing. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita langsung saja buka di router 1 untuk CLI-nya. Di sini kita enable terlebih dahulu. Kita enable, oke. Setelah itu config T, oke. Dan setelah itu kita interface G0/0, oke. Setelah itu no shutdown, oke. Setelah itu exit, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke untuk settingan interface G0/0.1. Oke, langsung saja kita praktikkan int G0/0.1. Oke, setelah itu kita enter encapsulation dot spasi .1q 99 native. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address di sini yaitu 192.168.991. 192.168.991. Lalu spasi masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu lalu kita enter. Oke, sudah selesai. Untuk G0/0.1 nya kita langsung masuk ke yang keduanya ini. Yang kedua G0/0.10, sama seperti tadi. Agar lebih cepat kita menggunakan tombol panah atas saja. Oke, int 0/0 10. Itu enter, lalu encapsulation native nya kita hapus .10, enter, lalu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan di tabel. Di sini berarti 10.1. Oke, kita enter lagi. Setelah itu sudah di bagian G0/0.10 nya sudah, kita masuk ke G0/0.20. Ya, 20 langsung seperti tadi, enter saja. Lalu encapsulation-nya 20 juga, enter. Setelah itu masukkan IP address-nya 20 juga, 20.1. Oke, enter. Oke, sudah selesai. Untuk setting interval dan routing di router satunya sudah selesai. Kita lanjutkan ke router 2. Oke, untuk di router 2 ini prosesnya sama dengan router 1, namun kita sesuaikan saja dengan sesuai yang ada di tabel tadi. Oke, yang pertama yaitu enable. Setelah itu config T. Setelah masuk config-nya, lalu kita masuk ke interface G0/0. Oke, sudah masuk, lalu kita no shutdown. Oke, sudah no shutdown, lalu kita exit terlebih dahulu. Oke, sudah exit, kita langsung seperti tadi masuk ke interface G0/0 G0/0.1. G0/0.1. Oke, kita enter, lalu encapsulation spasi dot spasi ini .1q 99 native. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.991.
tadi 99 ya, berarti 99.2 spasi, masukkan subnet masknya 255 255 255.0. Oke, lalu kita enter. Oke, sudah, langsung kita masuk ke interface G0/0.10. Kita menggunakan panah atas saja biar cepat. G0/0.10. Oke, enter lagi. Lalu kita encapsulation, native-nya kita hapus, kita masukkan 10 dan 10-nya, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya di sini 10.2. Udah betul. Subnetnya 255. Oke, enter. Lalu setelah selesai itu kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface, kita menggunakan cara tadi saja, interface G0/0.20. Oke, 20. Kita masuk ke bagian 20-nya, enter lagi. Lalu ke encapsulation, ganti 20. Oke, setelah ini 20, lalu enter. Kita masukkan lagi IP address-nya. IP address-nya di sini 20. Oke, sudah betul 255. Oke, enter. Oke, di sini sudah selesai untuk bagian inter VLAN routingnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses routingnya sendiri. Oke, kita close dulu. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian routing di sini ya. Oke, untuk bagian routingnya ini kita langsung masuk saja ke router satunya. Di router satunya ini kita exit terlebih dahulu karena bekas kita config yang tadi. Kita exit, enter. Lalu kita ketikkan router rip, lalu version 2, oke. Lalu kita network 192.168.1.0. Lalu kita langsung pakai tombol atas saja. Ini berarti 10. Ini kita ngikutkan yang ada di sini ya. Kita ikutkan yang ada di sini. Oke, sudah di sini. Sudah 10.0. Lalu di sini 20.0. 20.0, setelah itu 99.0. Oke, sudah. Di sini sudah ada 192.168, 1, 10, 20 sama 99. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan passive interface G0/0.1. Oke, maaf di sini koma .1. Oke, sudah betul. Kita enter. Passive, maaf saya salah tulis di sini, kebanyakan. Passive interface, oke, sudah betul. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke 10. Kita enter lagi kita rubah lagi 20. Oke, sudah selesai ini. Lalu kita ketikkan no auto summary. Oke, setelah itu kita enter terlebih dahulu, lalu kita tekan Ctrl Z. Oke, setelah Ctrl Z kita enter lagi, kita ketikkan copy running config spasi startup config. Oke, kita lihat terlebih dahulu copy running config startup config. Oke, kita enter. Setelah muncul tulisan ini destination file name startup config, itu kita enter lagi.
Oke, di sini sudah oke. Berarti untuk proses routing di router 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke router 2-nya. Oke, di sini kita masuk ke bagian router 2. Sama seperti router 1 tadi, untuk proses routingnya pertama kita exit terlebih dahulu. Oke, setelah exit kita ketikkan router rip. Kita ketikkan router rip, enter, version 2. Lalu kita masukkan network 192.168.10. Oke, kita enter lagi, kita menggunakan panah atas lagi. Di sini diganti jadi 10.0. Oke, enter. Networknya ganti lagi 20. Setelah 20, networknya jadi diganti jadi 99 lagi. Oke, kalau sudah semua, kita seperti tadi, kita ketikkan passive interface G0/0.1. Oke, selanjutnya kita enter, kita masukkan lagi 0.10, masukkan lagi 0.20. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan no auto summary. Di sini kita kasih penghubungnya no auto summary. Oke, kita enter. Setelah ini kita Ctrl Z. Setelah muncul ini kita enter. Setelah itu kita ketikkan copy running config startup config dan enter. Oke, setelah destination file kita enter lagi dan oke, selesai. Berarti untuk proses routing dan interview dan routing cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakar. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kita akan mengkonfigurasikan Ether channel. Dalam hal ini, Ether channel akan dikonfigurasikan dengan protokol LACP. Pertama, di sini kita akan mulai dari switch S1. Di sini saya sudah mengkonfigurasikannya dengan menggunakan INT rank G01 sampai G02, di mana ini sesuai dengan tabel yang diinginkan. Lalu setelah itu ketik channel group 1 mode aktif untuk mengaktifkan grup channel. Setelah itu grup konfigurasi dilanjutkan dengan mengetik channel protokol LACP. Lalu untuk channel protokol LACP di sini untuk mengkonfigurasikan bahwa grup dari port G01 sampai 2 pada switch 1 dikonfigurasikan dengan protokol LACP. Setelah itu keluar, habis itu kita masuk ke interface port channel satunya, lalu mengaktifkan mode trunk pada port channel 1.
Setelah itu, konfigurasi selesai. Dilanjutkan lagi, mari kita lanjutkan pada konfigurasi yang switch kedua. Sama dengan switch pertama. Pertama, int rank G01 sampai 2, lalu ketik channel group 1 mode aktif. Setelah itu ketik juga channel protokol LACP. Setelah itu keluar, lalu masuk interface port channel 1, lalu aktifkan switch port mode terang. Setelah itu exit. Lalu untuk port channel 2, masih di switch kedua, sama seperti yang di atas, tinggal kita tekan int rank G01 sampai 2 karena di sini di tabelnya masih menggunakan port yang sama. Lalu channel group 2 mode aktif. Channel group 2 mode aktif kita ketikkan karena di sini kita akan membuat port channel yang kedua. Lalu ketik channel protokol LACP, kemudian exit. Masuk ke interface port channel kedua, aktifkan switch port mode terang, lalu keluar. Sama seperti untuk port channel yang 3, 4, 5, 6, untuk setiap kita akan mengkonfigurasikannya sama seperti yang sebelumnya.
Salah. Maaf. Oke, semuanya sudah selesai saya konfigurasi semua Ether channel telah dikonfigurasi dengan protokol LHCP. Lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan spanning tree. Untuk pertama, untuk mengkonfigurasikan spanning tree protokol, itu berarti kita mengkonfigurasikan nilai priority-nya. Di sini sudah ada tabel yang akan saya ikutin untuk mengkonfigurasi priority-nya. Pertama, untuk switch yang pertama, langsung saja ketik spanning tree flan 10 priority 4096 untuk S1, dan untuk yang flan 20-nya itu kita gunakan nilai priority-nya 8192. Setelah itu keluar, lanjutkan dengan switch kedua. Lalu untuk switch ketiga,
dan yang terakhir adalah S4. Demikianlah saya telah mengkonfigurasikan Ether channel dan spanning tree untuk topologi jaringan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah mengecek koneksivitas setiap PC. Mari kita command prompt ping 19. Pertama, mari kita ping dari PC 10A ke PC 10B yang 20.101 10.102. Di sini dia tersampaikan. Lalu ping ke PC 20A. Mari kita ngulang lagi. Di sini gagal. Oke. Di sini dari PC 10A ke PC 20B itu gagal. Sebelum saya melihat di mana masalahnya, mari kita coba di yang lainnya dulu. Di PC 20B. Baiklah, di sini PC 10A ini
gagal juga untuk ke PC 20B, yang mana kalau jika kita perhatikan di sini, maka konektivitas hanya bisa dilakukan dalam satu jaringan VLAN 10 saja, sementara jaringan VLAN 20 untuk jaringan VLAN 10 ke 20 itu gagal. Mari kita coba yang PC20A untuk membuktikan apakah masalahnya ada di konektivitas VLAN 10 dan VLAN 20. Mari kita ping. Pertama, ping ke 10A. Baiklah, sama juga gagal ke 10B. Juga gagal. Mari kita ke 20B. Oke. Dia dari PC20A ke PC20B dia berhasil, berarti konektivitas antara konektivitas yang bermasalah hanya di hubungan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya mari kita coba PC20A ke web. Sama juga gagal. Baiklah, dikarenakan masalah hanya di hubungan antara VLAN 10 dan VLAN 20 serta dari untuk mari kita coba yang 10A di sini untuk ke webnya. Jika juga gagal berarti terdapat ada masalah antara konektivitas web
dengan jaringan. Ternyata juga gagal. Berarti setelah saya konfigurasi ini, konektivitas dari semua PC, lebih tepatnya jaringan yang saya sudah konfigurasi, yakni untuk Ether channel dan spanning tree-nya beserta tambahan RIP yang sebelumnya saya konfigurasi, telah menghasilkan bahwa konektivitas untuk PC di jaringan VLAN yang sama ya, itu bisa terjangkau. Sementara untuk dari PC satu yang berbeda jaringan VLAN-nya, dia tidak tersambung. Kemungkinan karena saya tidak menyetel VTP-nya dan kemungkinan besar konektivitas akan tersambung setelah mengkonfigurasi PTP yang sudah dijelaskan di awal oleh teman saya. Sementara untuk masalah tidak tersambung ke web, ini kemungkinan besar dikarenakan hubungan WAN yang saya pakai ini, saya tidak mengkonfigurasikan DLC atau phone number untuk serial hubungan antara router ke jaringan WAN ini, sehingga konektivitasnya terhambat di sini. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf karena jika ada salah kata, dan mohon maaf juga karena tidak dapat menjelaskan lebih rinci. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.